365 hari kepemimpinan Lis Raja, Tanjung Pinang berbenah. Tanjung Pinang adalah rumah. Tempat sejarah berpijak, budaya tumbuh, dan harapan masa depan dititipkan. Di kota inilah, kepemimpinan diuji bukan hanya oleh waktu, tetapi oleh keadaan. Pada Pilkada 2024, Lis Raja terpilih dengan 68,92% suara sah. Sebuah mandat kuat dari mayoritas masyarakat kota Tanjung Pinang. Tanggal 20 Februari 2025, Haji Lis Darmansyah SH dan Dr. Andes Haji Raja Ariza MM resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta untuk masa jabatan 2025-2030. Angka hampir 70% itu bukan sekedar kemenangan. Ia adalah harapan akan perubahan, harapan akan pembenahan. ...365 hari telah berlalu sejak Haji Lis Darmansyah SH dan Dr. Andes Haji Raja Ariza MM mengemban amanah sebagai wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang. Berangkat dari visi Bima Sakti, Tanjung Pinang berazam untuk mewujudkan Tanjung Pinang yang berbudaya, indah, melayani, dan aman untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis, kreatif, berteknologi, dan berintegritas. Visi ini bukan sekedar kata, ia diterjemahkan menjadi arah kebijakan, program kerja, dan langkah nyata dari visi Bima Sakti. Lis Raja merumuskan 5 misi utama untuk dijalankan bersama seluruh jajaran perangkat daerah sebagai fondasi pembangunan kota Tanjung Pinang. Pertama, mewujudkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan dan bernuansa budaya Melayu. Misi ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga tercipta kemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Tanjung Pinang dengan tetap mempertahankan identitas budaya Melayu dan kearifan lokal. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, kompeten, berdaya saing, dan berintegritas. Membangun SDM berkualitas dan berdaya saing yang akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi yang produktif dan kreatif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Membangun ekonomi yang kuat dan mandiri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, profesional, berintegritas, dan berorientasi melayani. Menegaskan komitmen untuk mewujudkan good governance sehingga tercipta pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Kelima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal dan berketahanan iklim. Misi ini mengacu pada upaya kolektif untuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dengan mengintegrasikan 2 pilar utama, yaitu kearifan lokal dan ketahanan iklim. Namun, memimpin tidak selalu dimulai dari kondisi ideal. Di awal kepemimpinannya, Lis Raja dihadapkan pada kenyataan pahit. Defisit anggaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mencapai 286 miliar rupiah. Kondisi ini berdampak besar pada ruang fiskal daerah. Program pembangunan tidak mudah dilaksanakan di tahun pertama kepemimpinan. Di tengah keterbatasan, Lis Raja memilih untuk tidak berhenti, tidak menyerah karena bagi mereka, kepemimpinan adalah tentang terus melangkah, terus bekerja, meski dalam keterbatasan. Situasi ini
tidak membuat Lis Raja berputus asa. Berbagai terobosan pun dilakukan, mencari dan membuka peluang sumber pendanaan demi keberlanjutan pembangunan masyarakat. Sinergi diperkuat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kolaborasi bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Langkah-langkah ini menjadi wujud komitmen bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, melainkan pijakan untuk berinovasi dan mencari solusi. 1 tahun kepemimpinan, roda pemerintahan harus tetap berjalan. Lis Raja membenahi kota Tanjung Pinang agar menjadi kota yang representatif dengan meningkatkan sarana prasarana ruang publik dan fasilitas publik. Mempercantik area Taman Laman Bunda agar suasana lebih nyaman dan asri sesuai fungsinya sebagai ruang terbuka hijau, serta mewujudkan wajah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang bersih dan indah. Gedung Gonggong yang merupakan ikon kota Tanjung Pinang akan segera direvitalisasi untuk memberikan ruang aktualisasi diri bagi generasi muda kota Tanjung Pinang. Sedangkan Taman Pamedan akan ditransformasi menjadi taman lansia dan anak, ruang terbuka yang ramah bagi orang tua dan juga ramah anak. Penanganan banjir melalui pembenahan saluran air disertai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan gotong royong rutin di seluruh wilayah di setiap minggunya untuk mengurangi penyebab banjir sekaligus menjaga kebersihan kota. Selain infrastruktur, Lis Raja juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan. Disiplin pegawai yang merupakan hal terpenting sebagai pelayanan masyarakat dijadikan salah satu perhatian Lis Raja dalam menjalankan program berbenah. Lis Raja bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan penuh terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan senantiasa selalu berjaga kestabilan harga bahan pokok guna mendukung jangkauan daya beli masyarakat yang lebih luas dan stabil. Sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah dengan menambahkan insentif kader Posyandu, memberikan bantuan kepada lansia tidak mampu, juga pembayaran BPJS tenaga kerja bagi pekerja informal dan sejenis. Di samping itu, perhatian juga tertuju pada pertumbuhan masyarakat yang religius. Nilai religius ditanamkan sejak dini melalui program mengaji sebelum memulai proses pembelajaran di sekolah. Membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak karena pendidikan adalah investasi masa depan. Program seragam sekolah gratis dan disempurnakan dengan buku LKS gratis bagi anak-anak sekolah untuk meringankan kebutuhan orang tua siswa. Lis Raja juga memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional. Program makan bergizi gratis telah direalisasikan di sekolah-sekolah di kota Tanjung Pinang untuk menjamin asupan gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. 14 SPPG dari 18 SPPG telah beroperasi, menyediakan 31.431 porsi per hari bagi anak-anak didik, serta 575 porsi per hari untuk posyandu. Koperasi Merah Putih hadir di seluruh kelurahan, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Sekolah rakyat mulai diwujudkan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Program ketahanan pangan terus diperkuat, sejalan dengan upaya pengendalian inflasi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, termasuk program cek kesehatan gratis (CGK) turut dihadirkan di setiap puskesmas di kota Tanjung Pinang sebagai langkah deteksi dini penyakit bagi masyarakat dari bayi hingga lansia. Meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terus digesa, mengusahakan melalui kementerian untuk peningkatan layanan rumah sakit umum daerah yang menjadi prioritas kesehatan masyarakat. Rencana pembangunan stadion olahraga sebagai pusat pembinaan prestasi dan aktivitas generasi muda menjadi bagian dari agenda pembenahan kota. Semua disiapkan
dengan perencanaan matang, transparan, dan bertahap. Tanjung Pinang membuka peluang investasi yang sebesar-besarnya pada sektor industri dan pariwisata agar dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring langkah pembenahan dan perencanaan yang terus berjalan, sepanjang tahun 2025, Kota Tanjung Pinang juga menerima berbagai apresiasi di tingkat regional hingga nasional. Pada pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kota Tanjung Pinang meraih penghargaan kinerja penyaluran dana alokasi khusus fisik terbaik. Di sektor pariwisata dan budaya, penghargaan diraih atas warisan sejarah Pulau Penyengat serta komitmen pelestarian bahasa daerah. Di bidang kesehatan dan lingkungan, apresiasi diberikan atas capaian surveillance penyakit menular, komitmen pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, penghargaan kehormatan kesehatan penyelaman hiperbarik, hingga prestasi nasional program bank sampah. Pada aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penghargaan diraih melalui capaian JDIH nasional, Kelurahan Cinta Statistik, prestasi perpustakaan kelurahan, dukungan pembentukan pos bantuan hukum, serta keterbukaan informasi publik. Berbagai apresiasi tersebut menjadi catatan evaluatif bahwa proses pembenahan kota berjalan di berbagai lini pelayanan. Harapan dan komitmen 365 hari pertama adalah fondasi awal di perjalanan panjang membangun Tanjung Pinang. Lis Raja percaya pembenahan kota tidak bisa dilakukan sendiri, yang membutuhkan kebersamaan, dukungan, dan partisipasi seluruh masyarakat dengan tekad, integritas, dan kerja nyata. Tanjung Pinang berbenah menuju kota yang berbudaya, melayani, dan sejahtera. Pemerintah Kota Tanjung Pinang langkah pasti menuju masa depan yang lebih baik. Anak raja melepas panah. Panah dilepas di tengah sawah. Salam Tanjung Pinang berbenah. Berpanjang amanah, bersaukan marwah.